Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billah il-'aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dusana warga anak-anak Dagar Cinembaka dimanapun berada, tidak terasa hari ini 30 Ramadan, hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Tentu ada dua rasa yang muncul saat ini. Yang pertama adalah rasa kesedihan yang sangat dalam bahwa kita semuanya akan ditinggalkan oleh bulan yang penuh rahmat, penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan di mana seluruh amal baik kita dilipat gandakan oleh Allah SWT. Dalam sebuah hadis dikatakan, tidak ada satu kesedihan yang paling besar, musibah yang paling besar yang menimpa umat Islam adalah dengan tinggalkan oleh bulan Ramadan. Di zaman Rasulullah, para sahabat ketika malam-malam terakhir Ramadan sibuk menyibukkan dirinya beriktikaf di masjid-masjid atau di musala-musala, karena sadar bahwa sebentar lagi akan berpisah dengan bulan yang begitu penuh rahmat dan berkah, yang penuh ampunan, kasih sayang dari Allah, yang mana tidak ada jaminan kita semua untuk bisa bertemu lagi di bulan Ramadan tahun depan. Semua para sahabat pada waktu itu memposisikan, mengartikan bahwa ini seakan-akan adalah Ramadan terakhir. Ramadan terakhir. Ini juga yang mesti kita tanamkan dalam diri kita ini. Di saat detik-detik terakhir Ramadan ini, mari kita sibukkan diri kita untuk bermunajat, mohon ampunan dari Allah SWT, dan mohon ketika ampunan dari Allah itu belum diturun kepada kita, mohon kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Kebahagiaan yang kedua adalah, rasa yang kedua adalah tadi dengan menyikapi akhir-akhir bulan Ramadan ini. Pertama, rasa kesedihan yang sangat dalam. Yang kedua, rasa gembira, rasa bersyukur. Menunggu detik-detik berakhirnya Syawal ini, umat Islam di seluruh dunia akan menyambut hari kemenangan 1 Syawal. Secara seremonial, tentu ini memang hari kemenangan buat kita semua. Seluruh umat Islam di dunia akan merayakan hari kemenangan itu. Itu secara lahiriahnya. Sebenarnya kalau kita jujur, kemenangan apa sih yang dimaksud
di satu Syawal itu. Tentu kemenangan ini bisa diperoleh oleh orang-orang yang telah melakukan perjuangan, yang telah melakukan pertarungan, yang telah melakukan pengorbanan selama bulan Ramadan. Mustahil suatu kata kemenangan atau kemenangan itu sendiri bisa datang begitu saja tanpa suatu ada kompetisi, tanpa suatu ada perjuangan, tanpa ada suatu pengorbanan. Mari kita muhasabah kepada diri kita sendiri. Apakah kemenangan yang hakiki itu pribadi kita ini juga mendapatkannya? Secara sebenarnya ini hari kemenangan kita semua. Nanti mulai dari habis maghrib semua bertakbir, bergema di mana-mana, mengagungkan nama Allah, bertakbir. Jujur kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah selama di bulan Ramadan ini, apakah kita sudah mengkondisikan diri kita mengambil momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga sasaran dari ibadah puasa itu la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang bertakwa itu bisa kita peroleh. Evaluasinya gampang. Nanti kalau kita memang berhasil melaksanakan ibadah puasa ini, mendidik kita menjadi orang-orang bertakwa, kita lihat aplikasi kehidupan kita setelah Ramadan ini di Syawal nanti. Apakah selama di bulan puasa ini yang kita begitu rajin salat, rajin berzikir, rajin beribadah, memiliki rasa sanksi sosial yang begitu dalam, rasa kepedulian, menempatkan diri kita sebagai hamba yang selalu tunduk dan tawaduk kepada Allah. Apakah ajaran didikan selama bulan Ramadan ini bisa kita bawa mampu nanti kita praktekkan setelah bulan Ramadan nanti? Yang kedua, kita juga bisa menilai kira-kira kalau dalam sebuah kompetisi, dalam sebuah ujian, bulan Ramadan ini adalah bulan latihan, bulan ujian, training center, bisa nggak kita meraba-raba? Bisa kita merata-rata? Berapa sih tingkat keberhasilan kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini? Ibadah sekolah, berapa sih nilai? Apakah merah? Apakah mendapatkan nilai dengan peningkat yang baik? Tentu kita bisa merasakannya. Karena ibadah puasa sendiri itu ada puasa, ibadah puasa yang sangat rahasia. Dan hanya untuk Allah. Puasamu adalah untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang membalasnya. Sebuah anadok atau apa analogi, bulan puasa ini betul-betul sebagai bulan training center yang akhirnya setelah Ramadan ini melahirkan insan-insan bertakwa, melahirkan umat-umat yang terbaik. Tidak kita pungkiri bahwa banyak dari kita atau sebagian dari kita awalnya adalah seorang manusia, umat yang berlumur dengan kemaksiatan, berlumur dengan dosa. Allah berikan bulan Ramadan bagi kita untuk melebur dosa kita itu, mendekatkan diri kepada Allah. Kita mengurung diri kita, ibarat seekor ulat dari makhluk yang tanda kutip menjijikkan dan banyak orang takut dengan ulat itu.
ketika dia mampu mengurung dirinya, menghindari dirinya dari dunia luar, hanya fokus dia bersemedi dalam sebuah kelompok, keluar menjadi kupu-kupu yang sangat indah, yang sangat senapal. Ini mungkin juga ilustrasinya ketika dulunya kita sebelum Ramadan, kita banyak melakukan perbuatan maksiat, banyak melakukan perbuatan yang tidak disenangi orang. Tetapi ketika selama bulan Ramadan ini kita digodok, tentu kita bisa menjadikan diri kita mencapai diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Soal kemenangan tadi itu, menangislah kita. Pertama, menangislah kita bahwa bagi orang-orang yang betul-betul menyambut Ramadan dengan iman menawati saban, akan menangis, akan berpisah dengan bulan Ramadan. Tapi bagi saudara-saudara yang merasakan Ramadan ini berlalu begitu saja, di jalan begitu saja, mungkin juga tidak ada perasaan apa-apa. Ditinggalkan Ramadan, maaf, mungkin dalam tanda kutip ada juga lah, sampai selesai lah, mana besok mah sehari lainnya. Ini sangat kita sayangkan. Banyak bulan Ramadan ini bagi saudara-saudara kita di perkotaan mungkin atau di mana saja, bulan Ramadan ini anggap dianggap sebagai fase untuk berhenti sesaat untuk maksiat. Nauzubillah min dzalik. Ketika bulan Ramadan, tempat-tempat hiburan ditutup, kafe-kafe ditutup, para pelaku-pelakunya juga ditutup, para PR, orangnya juga ditutup semua, diliburkan semua, dipulang kampung semua. Selama bulan Ramadan mereka bertaubat mungkin, mereka melakukan ibadah, tapi cuma sekedar itu, sebagai fase untuk berhenti sesaat selama bulan Ramadan. Habis itu apa? Mereka balik lagi. Nauzubillah wa nauzubillah min dzalik. Inilah kondisi umat sekarang ini. Bagaimana dari efek dari Ramadan itu sebagai bulan untuk training center kita bisa tercapai? Ketika kita dalam menyambut Ramadan, melakoni selama kegiatan Ramadan juga setengah-setengah, dan bahkan ada yang merasa jadi beban bulan Ramadan ini. Mari dosana warga Sariang Baka, baik dimanapun berada, telepasiti semua, marilah kita songsong satu Syawal ini dengan penuh tangis dan bahagia. Menangislah kita ketika kita ditinggalkan oleh bulan yang penuh. Bahagialah kita ketika bulan yang penuh berkah dan ampunan itu mampu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan bersedihlah bagi kita yang selama bulan Ramadan ini tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik, karena satu kali lagi tidak ada jaminan kita untuk bisa bertemu Ramadan tahun depan. Semoga saja bagi kita yang tidak bertemu lagi dengan Ramadan depan, Ramadan tahun ini, di Ramadan ini, di salat kita, di doa kita, di tahajud kita, di zikir kita, Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita. Allah sudah memberikan maghfirah dan ampunannya kepada kita semua. Sebab sehebat apapun amal ibadah kita lakukan, sekuat apapun lidah kita bersikir, sekuat apapun batin kita tergantung kepada Allah, ketika ridha Allah tidak diberikan kepada Allah, kepada kita, niscaya kita juga tidak akan mendapatkan surganya Allah. Karena surganya Allah bisa didapat cuma dengan ridhanya Allah. Kemampuan dan kehebatan ibadah zikir kita belum semampu dan sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di penghujung Ramadan ini. Sekali lagi pada kesempatan hari ini di hujung Ramadan ini, izinkan kami Mulyadi Bade Amin dan keluarga menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.